Ingat baik-baik, iblisnya sudah dikalahkan. Ketika Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit lagi pada hari yang ketiga, iblis sudah dikalahkan. Yang setuju ngomong amin lah. Oh gitu harusnya, jangan. Oh harusnya antusias, iblis sudah dikalahkan. Nah cuman permasalahannya kita itu masih menghadapi tipu muslihat iblis. Jadi iblis itu sudah kalah tapi dia masih merasa atau sok-sokan kelihatan kuat, kelihatan hebat, kelihatan mengerikan. Ya walaupun itu hanya bisa berlaku pada orang-orang yang tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Ya tidak memiliki pemahaman firman. Dipikirnya iblis itu wah masih serem, masih jahat. Dalam pengertian bisa melakukan banyak hal dalam hidup manusia. Tidak. Iblis itu sudah dikalahkan. Dia nggak bisa serta-merta begitu saja mengganggu hidup seseorang. Kecuali orang itu termakan oleh tipu muslihatnya. Nah peperangan kita ini, kenapa Tuhan menyuruh untuk mengaktifasi hukum roh dan hidup? Pikiran kita ini harus disetel. Pikiran kita ini harus terus diarahkan, tertuju pada hal-hal yang dari roh. Karena seringkali pikiran kita ini kan ya bagaimanapun juga ketika kita lahir baru menjadi orang percaya, kita ini sudah pernah menjalani kehidupan yang cukup panjang di atas muka bumi ini. Ya bersyukurlah anak-anak kecil, anak-anak muda yang dari sejak kecil dididik dalam kebenaran firman. Tapi buat kita-kita yang mungkin sudah terlanjur dewasa baru bertobat. Nah kan kita sudah terlanjur punya cara berpikir, sikap hati, kebiasaan hidup yang seringkali masih membawa cetakan dunia ini. Nah, cetakan dunia ini itulah atau yang saya sebut dengan istilah benih-benih musuh yang terlanjur tertabur dalam hidup kita itulah yang seringkali dimanfaatkan oleh iblis untuk melakukan tipu daya dalam hidupmu. Padahal kita sudah menjadi ciptaan baru. Memang kan yang mengalami ciptaan baru kan manusia roh kita dibawa kembali terhubung dengan Tuhan. Tapi pikiran kita, emosi kita ini masih terus membawa cetakan yang lama. Membawa cetakan dunia ini. Sehingga sebagai akibatnya seringkali terjadi benturan antara suara Tuhan, firman Tuhan dengan pikiran-pikiran kita yang masih manusiawi. Itu sebabnya Paulus berkata dalam kitab 2 Korintus pasal 10, masih ingat pertemuan minggu lalu? Paulus memberi penegasan, senjata yang kami pergunakan bukanlah senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa senjata itu dan dipakai buat apa? Pemahaman firman yang akurat adalah senjata rohani yang Tuhan beri. Tujuannya untuk apa? Menghancurkan segala bentuk benteng-benteng, kubu-kubu, siasat manusia yang berdiri untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi setiap kali ada suara Tuhan datang atasmu, ada penyingkapan firman yang saudara terima ketika mungkin baca Alkitab atau dengar khotbah. Lalu kemudian mulai muncul sebuah pemikiran yang meragukan statement firman tersebut. Itu menunjukkan dalam diri kita masih ada benteng-benteng, kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Siasat orang yang tujuannya membuat kita terus ada dalam tipu muslihat si jahat. Itu yang harus dihancurkan. Halo amin. Saya kasih contoh. Mungkin ketika saya belajar firman dari kitab Matius pasal yang ke-6, saya mendapatkan sebuah pemahaman firman. Jadi orang percaya itu tidak normal kalau khawatir. Nah sementara saya membuat statement tersebut, tidak normal kalau engkau sebagai orang percaya masih hidup dalam kekhawatiran. Muncul sebuah sanggahan. Nah namanya manusia masih hidup dalam dunia menghadapi masalah, masa tidak boleh khawatir. Nah, sanggahan dalam pikiranmu itulah yang disebut oleh Paulus sebagai benteng-benteng dan kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Pakai pemahaman yang akurat dari firman itu untuk melawan, menghancurkan. Caranya bagaimana? Pakai self-talk saudara. Tidak bisa, memang Alkitab bilang. Jadi orang percaya, ya tidak perlu khawatir. Yesus sendiri bilang, jangan kamu khawatir kok. Ngomong sama dirimu, yakinkan dirimu. Kamu itu bukan orang biasa lagi, kamu itu anaknya Allah. Dan Allah itu mengaku diri sebagai bapakmu. Sebagai Bapa yang baik, ya dia pasti pelihara hidupku. Sebagai Bapa yang baik, dia pasti sertai aku. Dia pasti menyediakan kebutuhanku. Nah kalau gitu, ngapain aku khawatir? Kalau ada kebutuhan, daripada khawatir, mendingan ngomong sama Bapakku. Supaya aku dapat sesuatu dari dia. Nah ini semua kan self-talk. Ini semua terjadinya dalam pikiran kita. Ada orang di sini? Itu sebabnya Alkitab memberikan penegasan. Memang setiap hari kita ini seperti terus menghadapi peperangan. Dalam pikiran kita. Kenapa? Karena dalam pikiran kita ini masih ada banyak cetakan dunia. Masih ada banyak batu-batu yang membuat firman itu tidak bisa berakar dengan kuat. Masih ada banyak benih-benih iblis yang bisa memunculkan dirinya dan kemudian setir pengambilan keputusanmu. Nah kapan peperangan ini selesai? Kalau batu-batu tadi sudah berhasil engkau singkirkan semua. Kalau semua benih musuh bisa engkau bakar habis. Halo amin. Caranya bagaimana? Self-talk tadi. Harus dengan tekun kita mengawal pikiran-pikiran kita. Kita mengawal emosi-emosi kita. Sehingga sebagai akibatnya kalau mulai muncul perasaan khawatir. Atau pemikiran-pemikiran yang membuat saudara jadi suntuk. Katakanlah begitu. Saudara langsung mengambil tindakan tegas. Menyelaraskan pikiran-pikiran saudara itu dengan firman. Mungkin saudara bisa pakai pujian. Ku berdiam dekat Bapa. Semakin indah, indah ku rasa
Saudara pakai lagu itu untuk melawan emosimu yang keliru. Engkau pakai lagu-lagu yang ada sebagai senjata untuk saudara menyerang emosi negatif yang lagi mau dimunculkan sama iblis. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Pakai lagu itu untuk menyelaraskan emosimu yang lagi tidak bahagia. Nah, dengan demikian saudara mendapati peperangan demi peperangan yang terjadi dalam pikiran dan hatimu akan selalu engkau menangkan. Oh, come on, katakan amin. Dengan saudara terus mempertahankan kemenangan. Karena pada dasarnya saudara itu sudah menikmati kemenangan dari Tuhan. Ya, karena Yesus sudah menang dari iblis, dosa, dan maut. Saudara sebagai bagian dari tubuhnya. Engkau sebagai bagian dari mempelai wanita Kristus. Otomatis sudah menikmati roh yang berkemenangan yang sama. Hanya iblis ingin mencoba menganulir kemenangan saudara. Dengan memberlakukan tipu muslihat dalam hidupmu. Nah, pakai lagu yang ada. Pakai ayat-ayat firman yang saudara pelajari. Yang saudara sudah terima dari prinsip hidup sebagai ciptaan baru. Untuk melawan musuh yang ada. Menaklukkan, memadamkan peperangan yang ada. Ada orang di sini? Amin. Nah, dengan demikian saya percaya. Saudara akan bisa mulai menjalani kehidupan sehari-hari yang lebih normal. Lebih sehat. Penuh damai sejahtera. Ya, normalnya kehidupan orang percaya selalu diselimuti damai sejahtera dan sukacita ilahi. Katakan amin. Jadi kehidupan ini terasa ringan buat saudara. Ya, saudara tidak perlu lagi merasakan beratnya tekanan. Kenapa? Karena saudara memutuskan, ini semua pikiran-pikiran lama, pokoknya segala hal yang berbau kenegatifan, aku potong, aku buang. Aku mau hidup hanya dari firman. Yang menyatakan ada sukacita, ada damai sejahtera yang selalu meliputi hidupku. Itu yang saudara harus lakukan. Dengan demikian, saudara mendapati realitas sorga itu terus menguasai dan mencengkeram batinmu. Begitulah seharusnya kita hidup. Dengan adanya realita Tuhan terus menguasai hidup kita, otomatis saudara akan terus dibawa bertumbuh. Engkau jadi semakin matang, engkau jadi semakin dewasa, engkau jadi semakin siap untuk menangkap apa yang menjadi kerinduan dan isi hati Tuhan. Sehingga hidupmu itu mulai dipakai Tuhan untuk melahirkan apa yang menjadi isi hatinya dalam hidupmu. Nah, inilah yang saya sebut dengan istilah melahirkan suatu ministry. Tuhan punya niat, semua saudara punya ministry memberkati orang banyak, mempengaruhi orang banyak, mengalirkan kehidupan roh kepada orang banyak. Sehingga terjadi jamahan roh, terjadi pencurahan roh dari hidupmu ke dalam hidup mereka. Karena engkau adalah bait dari Allah yang hidup.